Oke, aku akan mereview buku ini dan juga membacakan beberapa kutipan-kutipan yang menurut aku bagus dari buku ini. Jadi awalnya sejujurnya perasaan aku ketika aku membaca buku ini, ketika aku membuka lembar demi lembar buku ini di awal sampai aku akan menutup lembar terakhir, itu beda banget. Aku kayak terbawa suasana banget sama kata-katanya yang indah menurut aku dan bermakna. Dan aku akuin kata-katanya Fiersa Besari itu bagus. Sebuah perjalanan menghapus luka, garis waktu, Fiersa Besari. Seperti sebuah judulnya, sebuah perjalanan menghapus luka. Ini tentang luka, ini tentang patah. Tapi gak selamanya patah itu membawa dampak buruk. Kadang kita bangkit ketika setelah kita patah, kayak gitu. Dan let it check this book. Oh iya, aku mau introduction dulu. Ketika aku awalnya itu nolak untuk baca buku ini, diri aku karena apa? Karena aku nggak mau tertrigger gitu loh, perasaan aku kayak aku mau netral aja. Aku nggak mau untuk kayak memanjakan perasaan, karena ketika udah memanjakan perasaan tuh kayak mudah baper dan kadang tuh uncontrollable, dan aku paling nggak suka gitu kalau udah perasaan uncontrollable. Tapi karena aku udah membuka lembaran pertama, aku merasa kayak harus bertanggung jawab, harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai, kayak gitu. Dan akhirnya ketika aku udah hampir 1/4 baca, itu kayak malah nggak mau lepas. Ini cuma beberapa jam aja aku baca. Dan aku sempat review sekali juga, review dalam arti kayak dari awal ke belakang tuh aku buka lagi. Nah, dan aku paling senang banget ketika aku awalnya baca kata-kata ini. Kan ini terima kasih kepada. Nah, di akhir ini kan terima kasih kepada siapapun dirimu yang telah meluangkan waktu untuk mengenali perasaanku. Kayaknya itu sweet banget gitu loh kata-katanya. Kemudian aku juga kayak terkesima dengan kalimat awal di sini tentang menulis. Dan aku setuju banget ini. Menulis adalah sebuah kegiatan untuk mengabadikan pemikiran. Dengan menulis, kita sedang mewariskan pandangan kita di hari ini untuk mereka yang hidup di masa depan. Karena itulah, meskipun hanya mengangkat hal-hal sederhana, menulis sudah menjadi kebutuhan bagiku. Berhenti menulis sama saja dengan mati sia-sia. Jadi di sini tuh kayak menyampaikan betapa pentingnya menulis walaupun itu hal yang sederhana. Karena memang menulis itu bener banget sih mengabadikan pemikiran. Di sini tuh ada kata-kata mewariskan pandangan kita di hari ini untuk mereka yang hidup di masa depan. Itu kayak wow. Aku tuh ketika baca awal tentang menulis, ini aku setuju banget. Ini tuh kata pengantar dan aku bakal bacain kata-kata yang menurut aku bagus di sini. Sebenarnya ini bagus juga sih. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau bertemu dengan satu orang yang mengubah hidupmu untuk selamanya. Kemudian satu orang tersebut akan menjadi bagian terbesar dalam agendamu, dan hatimu tak akan memberikan pilihan apapun kecuali jatuh cinta. Biarpun logika terus berkata bahwa resiko dari jatuh cinta adalah terjerembab di dasar nestapa. Jadi aku tuh mau membacakan kata-kata yang bagus di buku ini, dan juga mungkin akan little bit sharing tentang my experience juga. Jadi aku udah tandain gitu hal-hal yang mau aku baca. Nah, ini tuh jadi awalnya ini kan dimensi tentangmu. Nih kata-kata awalnya, semestaku sebelum kau datang adalah konstelasi yang sistematis, mengandung stagnasi yang konservatif. Pokoknya kata-katanya tuh indah. Dan ini tuh bukan novel, jadi ini tuh lebih kayak cerita, kayak mengungkapkan perasaan aja sih dalam setiap chapternya yang aku tangkep gitu. Jadi bukan cerita yang berkelanjutan gitu, enggak. Jadi dia itu lebih ke menumpahkan perasaan yang dia rasakan, dan mostly itu tentang luka gitu, luka patah. Nih, kan tadi ada kata-katanya bilang, semestaku sebelum kau datang adalah
konstelasi yang sistematis. Terus dia bilang, dan kemudian kau datang. Kau menjadi seorang yang memorandakan jagat rayaku. Dengan cara yang termanis, kau memintaku untuk merasakan dan mensyukuri segala hal yang cepat atau lambat akan berakhir. Maka izinkan aku untuk menulis untukmu, tentangmu. Meski aku tidak tahu apakah surat ini akan tiba di sisimu, atau hanya terdampar di bentangan ufuk. Izinkan aku mengabadikan perjalanan kita agar aku tidak lupa bahwa suatu ketika di antara perjumpaan dan selamat tinggal, malam pernah dipenuhi senyum, senja pernah menjadi bait puisi, hujan pernah mengantarkan kerinduan, dan tangan kita pernah saling bergandengan. Hidup adalah serangkaian kebetulan. Kebetulan adalah takdir yang menyamar. Perjumpaan yang sederhana. Jadi per chapternya itu dia kayak misalkan contohnya nih April tahun pertama, April tahun kedua, kayak gitu sih. Dan aku nggak bakal bacain a whole of this book. Aku cuma mau bacain hal-hal yang bagus aja, kata-kata yang bagus aja menurutku. Jadi kayak gini, November tahun pertama, Desember gitu-gitu. Jadi kayak seperti judulnya, garis waktu. Dan ini tuh gak ada daftar isinya. Nih, ini aku suka juga nih. Menaruh hati di atas ketidakpastian sikap sama saja dengan menaruh tangan di tangan seorang yang sama sekali tidak ingin menggenggam. Ini di part ketika duniaku hancur berkeping-keping. Jadi aku tandain sama ini, dan apa yang mau aku bacain itu aku tandain ini pink, dan sampai mana aku tandain juga. Ini kata-kata yang bagus menurut versiku aja. Apa harus memprioritaskan orang yang hanya menjadikanmu pilihan? Kau bukan pilihan ganda, dia bukan jawaban, dan hidup kalian bukan kertas ujian. Bukan rezeki dia, tapi rezekimu untuk kelak dapat seseorang yang bisa memprioritaskanmu. Yang tidak punya hati, jangan dimasukkan dalam hati. Yang tidak punya perasaan, jangan dibawa perasaan. Yang main-main tidak perlu dianggap serius. Ini keren banget sih kata-katanya. Kemudian, kalau kau sedang rapuh, simpan sejenak hatimu. Biarkan proses dalam waktu menyembuhkan. Perasaan memang tidak bisa diburu-buru, tapi juga jangan berlama-lama meratapi seseorang yang tidak bisa menghargaimu. Dekatkan dirimu pada orang-orang yang membuatmu bahagia. Mereka lah yang harus kau jaga. Yang lain hanyalah numpang lewat. Jadi, sebelum menoleh ke belakang, pastikan kau lihat seseorang yang menantimu di depan. Mengenang masa lalu bukan berarti harus mengulang. Kalau dia tidak bisa menghargai kesempatan baik yang kau beri dirimu sendiri kesempatan untuk mendapatkan kisah yang lebih baik. Karena yang benar-benar peduli akan menghentikan air matamu jatuh, bukan membuat air matamu jatuh. Ketahuilah beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan bisa digenggam oleh seorang yang tak pernah melepaskanmu. Kemudian ini kata-katanya, seseorang yang tepat tak selalu datang tepat waktu. Kadang ia datang setelah kau telah disakiti oleh seseorang yang tidak tahu cara menghargaimu. Jadi ini tuh kayak ditinggal seseorang yang dia sayang gitu. Dan orang itu getting married with other people. Jadi emang tentang luka. Dan ini juga aku suka banget nih kata-katanya. Rela menunggu seseorang itu tidak berarti bodoh. Ia hanya berarti teguh pendirian. Karena sekuat apapun kita menyangkal sesuatu yang dikatakan oleh hati, sekuat itu pula hati kita akan berusaha mendesak. Dan ini juga aku punya my experience gitu. Jadi dulu aku pernah suka sama seorang gitu, dan mungkin terkesan menunggu kali ya, tapi gimana ya,
ini panjang kalau dijelasin, tapi menurut aku sesuatu yang worth it itu ya nggak masalah ditunggu gitu. Dan juga aku kayak mau berusaha yang terbaik yang bisa aku lakuin gitu. Misalkan ketika aku menginginkan sesuatu, aku bakal berusaha terbaik sebisa aku sampai udah gak ada lagi usaha yang bisa aku lakuin, kayak gitu. Ya mungkin terkesan bodoh kali ya, tapi enggak sih, aku merasa ya kadang sih aku merasa ya iya, tapi itu bukannya aku nggak menyesali itu. Aku merasa kayak aku bangga sama diriku, aku udah melakukan yang terbaik kayak gitu. Walaupun di endnya emang dia bahagia dengan yang lain, dengan keluarga kecilnya, dengan mayat kecilnya sekarang saat ini, ya udah gitu. Aku juga bahagia dengan kehidupanku, alhamdulillah. Dan setiap apapun itu ada hikmahnya. Dan ya gitulah. Kemudian selanjutnya, nyata yang menyakitkan jauh lebih baik daripada fiksi yang menyenangkan. Nah, aku pun lebih menghargai kejujuran seorang walaupun itu pahit daripada dia bohong hanya untuk menyenangkan, kayak gitu. Nah, ini juga aku suka banget di part ini. Oh, banyak yang kelewat. Bentar ya. Nih. Ini mengajari tentang mencintai diri sendiri. Nih, jadilah diri sendiri. Terasa klise. Apakah seorang bisa menjadi diri sendiri? Bukankah diri ini adalah hasil kolektif pengetahuan yang kita dapat dari lingkungan sekitar? Kalau begitu, aku ganti kalimatnya menjadi jangan berusaha menjadi keren, berusaha menjadi jujur. Setidaknya jujur kepada diri sendiri, melakukan hal-hal yang memang diinginkan oleh hati nurani. Terus ini kata-katanya yang benar-benar kayak bilang ke kita kalau kita tuh harus mencintai diri kita, menerima dengan kekurangan dan kelebihan diri kita. Ketika orang lain memakai sepatu keluaran terbaru dan kau tetap memakai kets buntut, tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Ketika orang lain betah mengobrol di dunia maya dan kau tidak betah berlama-lama di depan telepon genggam, tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Ketika orang lain melakukan sesuatu yang disukai dan kau melakukan sesuatu karena kau suka, tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Ketika orang lain memilih untuk terikat dengan rutinitas dan kau memilih untuk terikat dengan kebebasan, tak perlu minta orang lain untuk mengerti. Tak perlu menyeragamkan diri dengan kebanyakan orang. Tak perlu kekinian karena yang kekinian akan alay pada waktunya. Tak perlu repot-repot menyamarkan diri dengan orang lain. Kau diciptakan untuk menjadi unik. Sudah terlalu banyak orang yang sama seperti kebanyakan orang. Ini tuh benar-benar ngajarin kita untuk self love. Di sini tidak perlu takut, tunjukkan saja warna-warnimu yang sungguhnya. Bahkan lukisan terbaik dunia pun memiliki pembenci dan pengkritik. Jadi kan warna-warni itu ada hitam, ada putih. Itu tuh kekurangan dan kelebihan diri, kayak gitu. Dan aku kenapa part yang mencintai diri itu ada di bab sebuah perjalanan menghapus luka, karena yang aku rasa juga ketika aku terluka, yang pertama aku struggle itu adalah ya aku mencintai diri aku gitu. Kan ketika orang lain itu memilih, misalkan orang yang kita sayangi atau cintai dahulu kala itu lebih memilih orang lain, itu kan mungkin ada, kalau misalkan kita sedikit kayak meng-underestimatein diri kita gitu, karena kayak merasa oh aku sejelek itu ya gitu, atau aku setidak menarik itu ya, atau pokoknya kayak gitulah, kayak menjudgment diri. Nah kan ketika ada orang yang kita sayangi dan ternyata dia adalah memilih orang lain daripada kita, itu tuh sebenarnya yang aku pelajari
itu tuh media untuk diri aku pribadi belajar mencintai diri aku, kayak gitu. Mencintai diri aku dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ya, itu salah satu penolakan kan ketika orang lain memilih. Ketika orang kita sayangi memilih orang lain, itu secara tidak langsung kita tuh nggak dipilih dan kita tuh ditolak, bahasa kasarnya kayak gitu. Dan ketika kita ditolak itu hal yang aku struggling itu yaitu aku ditolak, aku selalu berusaha kayak menanamkan aku ditolak bukan karena aku buruk kok gitu, emang dia tidak baik aja untuk aku gitu, bukan berarti dia orang nggak baik, bukan gitu, tapi dia nggak baik untuk aku dan aku juga nggak baik untuk dia, kayak gitu. Dan dia ada orang yang baik untuk dia, maksudnya yang lebih baik untuk dia, dan aku juga ada orang lain yang lebih baik daripada dia, kayak gitu. Bukannya kita sama-sama nggak baik, enggak, ataupun dia baik aku nggak baik, atau aku baik dia nggak baik, enggak gitu. Tapi ya ada yang lebih baik untuk dia, yang cocok lah gitu, dan ada yang lebih baik juga untuk aku, yang cocok untuk diri aku, kriteria karakteristik aku dengan segala kekurangan dan kelebihan diri aku, kayak gitu. Terus nah ini, ketika aku kira aku istimewa, ya aku juga pernah ngerasain. Ketika aku kira aku istimewa, ternyata aku terbagi ke segala penjuru, sporadis seperti angin surga pada kawanan pemangsa. Ketika dia bilang percaya padaku, ternyata ya aku tidak menyalahkan siapapun. Segala sesuatu yang terjadi ya udah dalam suratannya. Nyata menyakitkan, ini udah aku baca. Nah ini, kalau misalkan dirimu merasa pernah ada ketidaksinkronan antara hati dan pemikiran, antara hati dan logikamu, dirimu bukan orang satu-satunya yang pernah merasakan melalui itu gitu. Banyak kok orang di dunia ini yang merasakan itu, termasuk aku dan juga penulis buku ini. Nah, ini seru sih. Makhluk pecicilan bernama hati. Aku ingin memperkenalkanmu kepada satu makhluk pecicilan yang tidak bisa diam, bernama hati. Kebetulan dia milikku, dan kebetulan juga dia mengejarmu. Hatiku memang gila, sekuat apapun aku melarangnya untuk berlari ke arahmu, dia akan tetap berlari hanya untuk memelukmu. Tunggu dulu sebelum kau beranjak pergi karena takut dengan kelakuan hatiku. Biar ku teruskan ceritaku. Hatiku punya sahabat baik. Dia adalah makhluk berkacamata tebal yang berdiri di sebelahnya. Namanya pikiran. Kebetulan dia juga milikku. Mereka berdua bersahabat baik dari hari aku lahir ke bumi. Berbeda dengan hati pecicilan. Pikiranku pendiam sekali. Dia jarang rukun dengan hatiku. Malah sering berkelahi. Alasan perkelahian mereka kali ini tentu saja karena hatiku ingin berlari ke arahmu dan pemikiranku kurang setuju. Pikiranku percaya bahwa dengan hatiku berlari ke arahmu, dia akan berujung hancur. Pikiranku yang sayang pada hatiku tidak ingin sahabatnya itu hancur. Ya, pada akhirnya aku akan membiarkan hatiku mengejarmu dan bercengkraman di sampingmu, memelukmu saat kau dekat, merindukanmu saat kau jauh. Biarlah hatiku berpesta pora, biarlah aku ikut bersenandung gembira. Sementara pikiranku, aku yakin pikiranku baik-baik saja. Duduk manis di kepalaku berharap tak ada hal buruk yang akan menimpa hatiku. Dan jika sampai hatiku hancur suatu saat nanti, aku tahu pikiranku selalu dapat diandalkan untuk membantunya kembali sembuh. Jadi sering gak sih kadang hati kita tuh
mau apa, dan pikiran kita tuh kayak ngelarang. Sebenarnya melarangnya logika kita tuh, pikiran kita tuh, kita cuma nggak mau patah aja gitu, tapi hati kadang sulit juga sih untuk diatur. Menjadikanmu poros semesta. Adalah malam yang membuat pagi belajar bersinar. Adalah hening yang membuat bising belajar mendengar. Adalah sejarah yang membuat masa depan belajar menghargai. Adalah luka yang membuat sehat belajar bersyukur. Adalah patah hati yang membuat jatuh hati belajar mendarat. Adalah kau yang membuat aku belajar menjadi aku. Ini aku setuju banget sih. Adalah kau yang membuat aku belajar menjadi aku. Ketika dia memilihnya gitu, dan itu kan aku harus healing diri aku kan, dan itu aku belajar menjadi aku belajar menerima segala kekurangan dan kelebihan diri aku, berdamai dengan diri aku. Kemudian nih, ini bagus juga. Jadi ini ada kaitannya juga dengan kayak ya udah, dirimu tuh jadi setiap orang tuh jadi dirinya sendiri aja, karena kita orang lain itu akan tertarik kepada kita ya emang orang yang tercipta untuk kita gitu. Jadi jangan menganggap kalau kita tuh berbeda, atau kita tuh aneh, atau kita tuh enggak disukai dengan orang tertentu gitu. Selama kita melakukan hal yang tidak melanggar norma agama dan sosial, ya keep going. Ini tuh ada kaitannya dengan self love yang aku bacain ya. Mereka menyukaimu karena tampangmu. Aku menyukaimu karena pemikiranmu. Nah, dari sini aja kita bisa berpikir kalau misalkan setiap orang tuh bisa suka sama seorang tuh dengan sesuatunya tuh yang berbeda gitu. Ada yang karena tampang, ada yang karena pemikiran, ada yang karena hatinya gitu. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan kekurangan dirimu di satu sisi gitu, karena kekurangan dirimu di satu sisi itu pasti ada kelebihan di sisi yang lain. Wajah akan menua tapi otak akan mematang. Mereka marah jika chatnya tak berbalas. Aku malah bersyukur kau bukan orang yang kecanduan bermain gadget. Itu kan kayak ya memang kayak mencintai apa adanya gitu loh, gak menuntut, malah bersyukur gitu dengan apa yang dia lakukan. Jadi ya udah, ketika tunjukin aja the real you untuk mendapatkan the real one. Berbincang sambil bertatap selalu lebih baik. Mereka ingin merantaimu, aku ingin terbang bersamamu, karena rasa hanya mengikat tanpa pernah mengekang. Mereka membencimu karena kau berbeda. Aku akan membencimu jika kau berusaha untuk menyeragamkan dirimu. Kau unik seperti itu, tak perlu berubah untuk disenangi. Mereka berusaha mengejarmu mati-matian, aku berusaha berjalan di sebelahmu. Bagaimana bisa berpegangan tangan kalau tidak bersampingan? Mereka kesal karena aku terlalu sibuk. Aku senang kau berusaha mengejar mimpimu. Karena mimpi adalah segalanya, melebihi rasa dua anak manusia. Mereka berdoa agar bisa bersamamu. Aku berdoa agar kau selalu bahagia. Dan doaku selanjutnya adalah semoga aku ada di dalam skema kebahagiaanmu. Aku tidak mahir mengajar, tapi aku tahu cara menunggumu. Aku tidak mahir berkata-kata, tapi aku tahu cara mendoakanmu. Aku tidak mahir memberi saran, tapi aku tahu cara mendengarkanmu. Aku tidak mahir melawak, tapi aku tahu cara membuatmu bahagia. Aku tidak mahir memimpin, tapi aku tahu cara menuntunmu. Aku tidak mahir untuk rela mati, tapi aku tahu cara hidup denganmu. Aku tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi selama aku mampu, mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Oleh karena itu, maukah kau bersanding denganku? Akan tiba saatnya kita ditemukan alasan paling tepat untuk berjuang. Jika telah tiba, genggam erat, sesuatu yang istimewa tak akan datang dua kali.
Jatuh cinta memang tak pernah direncanakan, tapi membina sebuah komitmen butuh perencanaan. Mabuk kepayang itu mudah, kau hanya perlu mereguk sukacita sebanyak-banyaknya. Yang sulit itu menghadapi resiko terjaga dari mabuk tanpa ada siapapun di sebelahmu. Jatuh cinta itu mudah, kau hanya perlu terpana asmara lalu jatuh. Yang sulit itu menghadapi resiko berdiri sendirian dengan hati yang terluka. Kasmaran itu mudah, kau hanya perlu senyum-senyum sendiri setiap akan berangkat tidur. Yang sulit itu menghadapi resiko bangun tidur dengan hati yang patah tanpa ada yang mampu merekatkannya kembali. Susah dan senang, jatuh dan bangun, gembira dan terluka, aku bersamamu. Aku bersamamu untuk menuntun bukan menuntut. Menggandeng bukan menarik paksa, mempercayai bukan mencurigai, membahagiakan bukan membahayakan. Jadi jangan menyerah. Jangan hari ini. Perbedaan itu indah. Sebuah hubungan yang dilandasi oleh perbedaan akan sangat menyenangkan. Berbagi perspektif baru, ilmu baru, wawasan baru, tapi sebuah hubungan harus mempunyai visi misi yang sama. Nih, penting banget visi misi yang sama. Dan itu aku most of the advice of for relationship, especially for marriage, itu ketika kita mau menikah sama siapa, visi misi kita tuh harus sejalan kayak gitu. Dewi Nur Aisyah pernah ngomong itu. Terus yang pokoknya banyak lah buku-buku yang memberikan advice tentang visi misi. Terus Hawariun juga bilang kayak gitu. Seorang sahabat pernah berkata, melihat segala sesuatu itu seharusnya dari akhirnya dulu, bukan awalnya. Kata-katanya membuatku merenung. Melihat sesuatu harus dari akhirnya dulu. Sebuah hubungan yang tidak akan berakhir baik dan tetap dijalani hanya akan menyakitkan satu sama lain. Ini setuju banget. Jadi ya ngapain menjalani sesuatu yang itu kayak nggak berakhir gitu loh, atau nggak kita kayak yang apa sih nggak jelas gitu tujuannya, what for gitu loh. Terus nih kata-kata semacam jalani saja dulu tidak sepatutnya dijadikan landasan untuk mengawali sebuah hubungan. Mari mengacu pada kalimat Friedrich Hegel bahwanya kita semua laksana air mengalir, bisa berasal dari hulu yang berbeda namun akhirnya harus sama. Jika tidak dan sudah tahu takkan sama, untuk apa dijalani? Ini juga aku suka banget. Usia, jarak, waktu, dan kelas sosial hanyalah angka bagi dua orang yang saling memperjuangkan satu sama lain. Untuk part 1 ini aku bahas sampai sini aja. Nanti aku lanjutkan di part 2 untuk bahas yang lainnya. Yang ini kemudian serangkaian kode untuk selanjutnya ya. Oh iya, buku ini tuh aku suka dia ini pembatas bukunya tuh lebar. Dan kalau dari segi cover aku juga suka, nggak tahu kenapa warna putih, dan itu menurut aku kayak bersih gitu loh. Oke, kembali ke sampai jumpa di part 2 ya. Bye bye.